Nah, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap bulan September tentu kita mengingat satu peristiwa sejarah yang penting di perjalanan bangsa kita, bangsa Indonesia, yang terjadi ya, berulang, menunjukkan kita di dalam belajar sejarah ya masih perlu sangat ditingkatkan dan juga diperbaiki supaya kemudian belajar dari sejarah ini bisa membuat kita aware terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, terkait dengan bulan September selalu kita mengenang satu peristiwa ya yang disebut sebagai G30S PKI atau Gerakan 30 September, satu pengkhianatan yang dilakukan untuk kesekian kalinya oleh Partai Komunis Indonesia. Dan Partai Komunis Indonesia ini pada tahun 1965 ini dengan peristiwa G30S PKI yang mengakibatkan gugurnya para jenderal perwira tinggi dan seorang perwira menengah, juga di beberapa daerah ada kejadian-kejadian lain ya. Ini bukanlah yang pertama peristiwa ini terjadi. Kita bisa merujuk beberapa pemberontakan yang di masa kolonial dilakukan oleh PKI pada umumnya justru menjadi satu justifikasi bagi pemerintah kolonial Belanda pada saat itu untuk melakukan penghancuran luar biasa terhadap beberapa wilayah ya, yang kemudian di dalam perjuangan sejak awal PKI ini mencoba untuk memanfaatkan umat Islam sebagai senjata sekaligus tameng mereka berhadapan dengan kekuasaan kolonial. Misalnya garis perjuangan yang dirintis umat Islam dengan begitu rapi di dalam syarikat Islam. Ya, semula bernama Syarikat Dagang Islam, didirikan oleh Haji Saman Hudi bersama para saudagar, terutama saudagar batik di Surakarta dan sekitarnya. Kemudian sepulang Haji Umar Said Cokro Aminoto dari beribadah haji, kemudian gayung bersambut, mereka sepakat untuk menjadikan Syarikat Dagang Islam ini bukan sekedar syarikat dagang, tetapi betul-betul wadah perjuangan umat Islam. Dengan bergabungnya Pak Cokro ya, OS Cokro Aminoto yang sangat progresif di dalam merumuskan garis perjuangan umat Islam ya saat itu, dengan semboyan yang sangat terkenal, pas semboyannya Pak Cokro, semurni-murni tauhid ya, sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu dan sepandai-pandai siasat. Jadi umat Islam itu harus berjuang dengan dasar sebersih-bersih tauhid. Ya, kalau tauhidnya tidak bersih, maka perjuangan akan menjadi sia-sia atau sekedar bernilai dunia. Tetapi dengan sebersih-bersih tauhid, perjuangan menjadi karena Allah dan kita berharap mendapatkan balasan terbaik, surga tertinggi di sisi Allah. Bukan pamrih, bukan tujuan-tujuan kemasyhuran, kekayaan ya dan lain sebagainya, tetapi betul-betul karena Allah, sebersih-bersih tauhid. Kemudian setinggi-tinggi ilmu. Ya, setinggi-tinggi ilmu. Umat Islam harus diarahkan untuk menjadi orang-orang yang pembelajar, yang tekun di dalam berilmu, ya, di dalam mengkaji, di dalam mencerap berbagai pengetahuan dan wawasan. Di setinggi-tinggi ilmu ini merupakan perwujudan dari hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu sungguh sebuah kewajiban yang sangat wajib. Faridah itu lebih dari sekedar fardun. Kalau fardun ya fardu wajib. Tapi kalau faridatun ya fardu yang sangat-sangat kuat. Ala kulli muslim,
atas setiap muslim, maka setinggi-tinggi ilmu. Yang ketiga, sepandai-pandai siasat. Siasat itu as-siyasah atau terjemah bebasnya adalah politik. Siasat bagaimana kemudian mengarahkan perjuangan ini untuk mencapai tujuannya dengan sekecil mungkin madharat untuk dihindari. Ya, menghindari madharat sehingga kita seoptimal mungkin menghindarkan umat dari kerusakan-kerusakan, tetapi bisa meraih ketujuan. Itulah tujuan dari siasah perjuangan umat Islam. Jadi syarikat Islam yang luar biasa ini, dan pada saat itu sampai mencapai jutaan anggota di dalam syarikat Islam, dan bahkan H.O.S. Cokro Aminoto sebagai pemimpin syarikat Islam digelari dengan yang utama dan digelari oleh Belanda, bahkan disebut-sebut sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Karena luar biasanya pengaruh yang ditebarkan oleh syarikat Islam ini kepada masyarakat Nusantara, ya, yang mayoritas beragama Islam itu dengan sebuah perjuangan yang sangat dahsyat.